Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Ikhlas. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Apa kabar? Baik Pak Ikhlas, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi kalau Senang bisa mampir hari ini ke sini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya boleh cerita, Ibu Ella ini salah satu Japan expert yang ada di Indonesia. Kemampuan beliau dalam berbahasa Jepang, yuk dicontohin dulu dong. Dicontohin? Nah. Konnichiwa. Konnichiwa. Apa ya? Kyou wa samui desu ne. Artinya hari ini sejuk ya? Di Indonesia itu katanya yang saya dengar Ibu ya, di Jepang itu bahasanya ada untuk bahasa untuk cewek, ada bahasa untuk cowok. Benar nggak sih? Lebih kayak penuturan kata ya. Kayak bahasa Arab kan? Feminin. Ya, tapi nggak kayak bahasa Arab. Oh, nggak kayak bahasa Arab tapi. Nggak, beda. Karena setahu saya selamat pagi antara laki-laki dan perempuan beda. Oh iya? Iya. Kayak gimana? Kalau bahasa selamat paginya laki-laki itu ohayo gozaimasu. Kalau perempuan ohayo gozaimba. Oke. Bisa. Jadi begini Bu Lela, jadi seperti kita ketahui bahwa Jepang itu merupakan salah satu investor yang sangat besar, walaupun mungkin tidak yang terbesar, tapi sangat besar di Indonesia dan sangat berpengaruh di Indonesia. Nah tentunya hubungan Indonesia dengan Jepang ini bukan hubungan kemarin sore, udah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan kemerdekaan kita sendiri pun ada andil Jepang di sana. Nah tentu hubungan ini kan terbina bukan sehari dua hari. Tentu banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang investasi di sini dan berharap mereka juga tentu akan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Nah banyak pemuda-pemuda kita dan juga profesional Indonesia itu banyak yang ingin masuk ke perusahaan Jepang. Nah, entry level dari mulai junior, senior, bahkan level manager, bahkan director itu banyak orang Indonesia ingin menduduki posisi-posisi tersebut di perusahaan Jepang. Nah, saya ingin tanya nih, mumpung ada expert Jepang yang di sini nih. Kalau dari pengalaman Bu Lela ini sendiri, perusahaan Jepang itu mencari karyawan tuh seperti apa sih? Kalau untuk mencari karyawan sih sebetulnya sama ya. Jadi mereka akan misalnya ada advertising gitu, mereka akan rekrut sendiri atau mereka akan mencari lewat agen-agen. Yang pasti ya CV yang mereka harus lihat ya, yang paling yang benar-benar CV-nya teratur atau tidak gitu. Seperti itu, pengalamannya seperti apa. Dan satu lagi ya, waktu saat interview mereka akan melihat sekali mannernya seperti apa, penuturan katanya seperti apa gitu, dan bagaimana percaya dirinya ada tidak atau tidak. Oh ya itu dia percaya diri. Saya kadang-kadang takutnya nih orang Indonesia ini suka jet lag, kaget sama orang Jepang kalau mereka suka bersuara dengan keras gitu. Dalam arti itu sebenarnya mereka marah atau enggak sih sebenarnya, kayak hai gitu kan, gitu. Itu orang lagi marah apa enggak nih ya, itu gimana, jangan sampai nih ada misinterpretasi dari kita bahwa bos gue lagi marah nih. Ya. Kalau misalnya kayak hai gitu atau ohayo gozaimasu itu kan kayak selamat pagi ya. Diharapkan memang untuk semangat ya kalau waktu menyapa. Oh itu bukan tahan marah ya rupanya ya? Bukan. Salah rupanya. Ada juga mungkin yang marah, tapi mungkin katanya berbeda. Oke. Masalah marah tadi. Biasanya kalau bos-bos di perusahaan Jepang tuh bisa sampai marah sampai karyawannya, kenapa itu? Sebenarnya ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke Indonesia, ekspatnya tuh pasti akan ada yang namanya penjelasan, ada pembekalan mereka, orientasi untuk bekerja di lingkungan yang baru seperti Indonesia. Di situ akan dibilang bahwa untuk cara menyampaikan, misalnya untuk menegur seseorang, jangan di muka orang lain, di depan orang-orang lain. Seperti itu sebetulnya salah satu SOP-nya. Padahal di Jepang sendiri kalau mereka melampiaskan kemarahan cenderung langsung to the point ya. Pada saat itu juga ya, nggak nunggu di belakang, nggak nunggu di depan, langsung. Tapi itu adalah merupakan salah satu pembekalan yang memang diwanti-wanti dari negaranya. Jangan sampai melakukan hal seperti di negaranya. Jadi harus dijaga lah gitu keharmonisan dengan negara tersebut. Karena di Jepang tuh ada yang namanya pepatah, misalnya kita ke suatu lingkungan yang baru, ya kita ikutilah aturan main di sana gitu. Mannernya seperti apa gitu.
Nah itu yang harus itu sudah ada gitu. Memang seperti itu ada apa ya namanya ya? Istilah bahasa Jepangnya. Istilahnya ada namanya go ni wa go ni shitagae. Kalau go itu artinya daerah lah. Go ya, ada daerah. Kalau di go ni wa itu tandanya di daerah tersebut. Go ni shitagae. Shitagae itu turutlah aturan daerah. Jadi kalau kata orang Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi misalnya kita kerja di mana ya? Ke India misalnya. Nah, di India kan aturan mainnya berbeda dengan Indonesia. Jelas, beda ya, sekali. Sudah, kita ikuti aturan mereka supaya tidak menggerecokin daerah tersebut. Jadi orang Jepang ini sangat mempertimbangkan sekali budaya setempat ketika mereka mau masuk investasi ke Indonesia. Dan ini salah satu pertimbangan yang sangat penting. Dari pengalaman Bu Lela sendiri, itu kan tentu Bu Lela ini banyak sekali membawa investor-investor di Jepang ke Indonesia. Saya terima kasih. Karena dengan datangnya investor ke Jepang tentu akan meningkatkan perekonomian di negara kita tercinta. Nah, dari mereka datang ke sini nih, yang dari pengalamannya Bu Lela, jadi mereka selalu bikin studi pendahuluan. Iya betul, feasibility study pasti. Dulu kebetulan saya kan pernah kerja sebagai salah satu member untuk pembangunan kawasan industri di Indonesia. Itu salah satu karir pertama lah. Di situ saya memang handle-nya market Indonesia. Yang lainnya selain Indonesia kayak Filipina dan Vietnam. Awal mulanya memang pada saat itu Jepang bikin kawasan industri di Thailand dan sangat sukses. Pada zamannya Presiden Indonesia meminta salah satu perusahaan Jepang, kebetulan saya kerja di situ, untuk bikin dong di Indonesia juga gitu. Kita ingin menarik investor asing gitu. Akhirnya dibangunlah dari awal. Itu kawasan industri pertama di Indonesia, Jepang. Yang ya dibikin yang seperti yang ingin dibikin infrastrukturnya sudah ready. Jadi orang-orang yang masuk, perusahaan yang masuk udah tinggal udah kita tinggal fokus untuk ini deh gitu. Bikin just do the business gitu. Do the business, yang lain kita support. Waktu itu juga udah ada yang namanya kita ngebantuin mereka juga untuk pendirian perusahaan juga. Oh, jadi Bu Lela ini memang berpengalaman mendirikan perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, sebelum lebih jauh, Bu Lela ini selain keturunan Indonesia, beliau ada keturunan Jepang. Tentu bicara bahasa Jepangnya sudah sangat lancar sekali karena itu adalah bahasa ibunya dia. Her mother language. Ya, kebetulan juga lama juga di Jepang kan. Iya, karena Bu Lela jadi sudah paham sekali dengan bagaimana orang Jepang berbisnis, bagaimana orang Jepang bekerja, beretika. Nah, masalah etika nih ada. Bagaimana etika yang harus dipertunjukkan selama kita bekerja di perusahaan Jepang, Bu? Kalau lagi bekerja sih memang pertama ada beberapa aturan ya. Walaupun banyak mungkin ada perbedaan di masing-masing perusahaan, hanya standarnya adalah waktu kita diminta untuk selalu berkomunikasi yang baik. Sampai mereka punya namanya PDCA mereka Jepang yang namanya Horenso gitu. Apa itu Horenso? Jadi kita diminta untuk selalu melaporkan hal-hal yang penting maupun yang tidak penting. Lalu selalu berkomunikasi, misal ada proses sampai mana kita beritahu ke atasan dan kolega kita. Nah, pada saat ingin memutuskan mengambil keputusan, kita juga bisa diminta untuk berdiskusi, make sure kalau keputusan kita adalah saya ingin mengambil keputusan A, bagaimana menurut Anda gitu, seperti itu. Jadi demokratis ya perusahaan Jepang ya? Lebih ke situ ya, jadi bukannya one man show gitu. Jadi apapun didiskusikan antara atasan, bawahan, bahkan teman sejawat. Iya, jadi agar semuanya tahu, Lela akan mengambilkan keputusan ini. Oke, baiklah, karena kita udah berdiskusi, tandanya yang lain itu bisa membantu. Suatu saat, misalnya aku nggak bisa, gitu. Yang lain udah tahu juga kan. Jadi walaupun di perusahaan Jepang pasti tentu ada job description tentunya. Ada. Tapi setiap staff yang ada di kantor selalu harus willing, bersedia membantu staff yang lainnya. Iya, backup kita penting, itu kan penting sekali ya.
Sebenarnya jadi kita kan kalau misalnya di satu perusahaan tuh sebetulnya kita tuh bukan belum tentu kita di yang megang setir ya. Ya, betul. Kita bisa jadi roda depannya atau roda belakang Ya. gitu atau knalpotnya lah. Nah, suatu saat misalnya roda depannya nggak jalan, gimana caranya nih? Ada substitusi yang bisa jadi roda depan. Nah, itulah dipilih dari pemain cadangan. Seperti itu. Satu lagi adalah ini ya, yang waktu aku tuh pertama kerja memang di perusahaan Jepang, yang di Jepang. Jadi pertama kita dikasih job di mana tuh semua karena saya fresh graduate, semua harus belajar dari bawah banget. Misalnya nggak ada yang namanya OB di sana. Nggak ada OB. Nggak ada OB. Jadi you must do by yourself. Yes. Termasuk bikin teh, Termasuk bikin teh. kopi. Kadang-kadang kita oke, ya udah kita karena semuanya lagi sibuk. Kalau aku mau bikin kopi, ada yang mau nggak? Ya udah, aku bikin yang lain juga. Oh, itu bukan ngebully ya? Maksudnya satu staff senior menyuruh staff junior untuk membuatkan teh, itu bukan ngebully? Nggak bisa dibilang bully karena si senior itu pada waktu itu dia juga bikinin kopi untuk semua yang lain. Jadi lebih ke ini ya, kebersamaan ya. Oh, lo lagi sibuk, jadi kalau nggak sempat buat kopi, gue yang buatin sini. Dan it's not big deal for me, dan itu gue nggak ngerasa terhina dan terbully. Tidak. Itu luar biasa saya kebersamaannya. Jadi memang dari awal sejak masuk di perusahaan harus hormat dengan senior. Ya. Senioritas penting, tapi sekali. tetap bisa berdiskusi. Ya. Saling tukar pikiran. Betul. Berpendapat. Bahkan perbedaan pendapat sendiri bagaimana kalau terjadi di perusahaan Jepang? Oh, perbedaan pendapat ya nggak apa-apa juga gitu. Menurut saya, misalnya pendapat dia A, pendapat saya B gitu. Diskusi kan gitu. Misalnya ada project A itu, project A mungkin tuan yang satu maunya lewat jalan sebelah kanan, tuan yang satu maunya lewat jalan sebelah kiri. Itu bagaimana tuh menghadapi konflik yang demikian, Pak? Misalnya harus memilih antara A atau B, ya pastinya kalau kita punya otaknya ada 5 atau 6, kita pikir sama-sama resiko yang terbaik. Misalnya pilihlah resikonya. Ya kan, kalau misalnya kita milih B, apa nih resikonya, kelebihannya apa, yang A apa, dari situ kan kita bisa langsung, oh benar juga kalau kita gali, kalau bareng-bareng tuh biasanya akan nemu, oke, the best solutionnya ini ya. Kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Agak mirip sekarang sih ya kan, kita kolaborasi nih sama zaman now ya. Jadi sebenarnya orang Jepang sudah melakukan kolaborasi dari zaman-zaman dulu kali ya? Iya, tapi memang nggak dibilang kolaborasi ya. Sebenarnya agak kayak Indonesia nggak sih, gotong royong, musyawarah, mufakat. Sebenarnya budaya Asia itu ya. Iya. Cuman mungkin karena kita ini kan kolaborasinya kan, negara kita negara yang sangat indah sekali dan luar biasa, subur. Tentu tidak demikian dengan negara Jepang. Mereka alatnya sangat menantang dan tentu kolaborasi sangat dibutuhkan untuk survival intinya. Indonesia bersyukurlah. Luar biasa, negara kita sangat luar biasa. Bagus banget. Anyway, balik ke etis kerjaan ya. Yes. Salah satunya seperti itu, komunikasi. Dan jangan menganggap kerjaan yang sepele itu adalah kerjaan yang paling nggak berguna. Seperti itu. Jadi waktu awal aku juga yang ke mesin fotokopi and then siapin dokumen-dokumen untuk rapat. Attention to the detail. Attention to detail. Sampai misalnya nih ada dokumen dong di stapler ya, di Hotchkiss gitu. Nah, sampai belakang general manager saya yang dimana paling tinggi di situ, dia bilang, Lel, tolong make sure setelah itu tuh yang belakangnya tuh dipegang dulu ya. Saya nggak mau tamu kita atau orang-orang yang lagi buka-buka dokumen itu tangannya kena dan terluka. So presisi. Luar biasa. Detail sampai mempertimbangkan bagaimana orang yang nanti memegang dokumen tersebut. Iya. Kalau di Indonesia bahkan kadang saya pernah menjumpai staff kita bahkan typo salah tuh merasa nggak bersalah gitu ya. Iya, udah typo mah it's a big no ya. Itu big no di Jepang. Big no. Jadi teman-teman yang kerja di perusahaan Jepang tahu hati-hati masalah typo itu karena mengandung beda makna, beda arti juga dan itu benar beda arti terutama big no di perusahaan Jepang. Because mereka sangat memperhatikan detail, bahkan staples kamu aja akan diperhatikan. Belakang nih nggak bisa gitu. Jadi awal-awal waktu aku masih bego gitu ya, Lel ini ulang gitu. Tahu ya udah ulang aja gitu.
seperti itu. Yang kedua, misalnya kita lagi kerja di bagian public area, kita nggak boleh ngomong tentang kerjaan. Jadi misalnya kita naik lift nih, walaupun gedung yang sama nih, gedung kantor yang sama, kita nggak boleh ngomongin kerjaan di lift tersebut. Betapa ya rahasia perusahaan sangat dijaga sekali. Iya, kita nggak boleh ngelik gitu, karena kita nggak tahu di lift itu ada orang lain, ada kompetitor. Seperti itu, nggak boleh, karena itu akan kita who knows ya. Kita nggak pernah tahu ada siapa di dalam ruangan. Dan hal ini sih aku tiba-tiba keinget waktu ada satu kejadian di tempat di satu gedung perkantoran, banyak perusahaan Jepang di sana. Saya lagi ngantri mau beli onigiri. Di depan kita tuh ada anak perempuan, bukan anak perempuan sih, karyawan wanita pakai tag ID tag perusahaan, tapi nggak tahu sih perusahaannya, hanya ID tagnya kan biasa ada nama perusahaan. Mereka ngomong tentang betapa keteledoran mereka. Oh, bahkan ID tag seseorang di perkantoran tuh menjadi perhatian sangat detail ya? Ya kan ketahuan nih perusahaan, dia ngomongin tentang keteledoran mereka ya. Oh, itu rahasia perusahaan. Jadi kalau ada kompetitor, oh ternyata pesaing kita ada kelemahan di sini. Iya, mau gitu dia itu, dan yang mereka ngomong itu dengan suara yang kenceng gitu. Ya, gaya Jepang. Enggak, itu orang Indonesia lagi. Aduh, malu. Jadi mereka tuh kayak ngomong, ayo aku kayak gini gitu, dan semuanya tuh adalah kalau aku jadi atasan mereka, aku pasti udah kayak pusing ya gitu. Iya, itu salah satu kelemahan staf Indonesia ya, di mana suka membicarakan perusahaannya, membicarakan jelek perusahaannya keluar. Padahal itu adalah sesuatu hal yang paling haram di perusahaan Jepang. Nggak bisa, dan itu kan untuk nama perusahaan mereka ya. Dan sementara kita kan, misalnya saya jadi karyawan, ya janganlah ngomong itu di depan publik. Kan kita dapat gaji dari mereka, dari perusahaan ini. Gitu. Kalau di pepatah Arab tuh ada yang pernah bilang, jangan pernah buang air seni di tempat air minum Anda sendiri. Nah benar, itu benar. Dan ini memang banyak terjadi sama orang Indonesia. Apabila dia nongkrong sama temannya, apa dia lagi di luar mungkin sama saudaranya, dia ngomongin tentang perusahaan, dia ngomongin yang jelek. Iya, malahan curhat. Padahal yang namanya kerjaan ya udah kerjaan gitu kan. Namanya kehidupan pribadi ya udah kehidupan pribadi. Jadi kuncinya harus bisa menempatkan diri saat kita berada di mana. Benar sekali. Seharusnya begitu. Iya. Dan di perusahaan Jepang sangat dituntut untuk seperti itu. Jadi pantas ya, orang Jepang itu saya pernah punya pengalaman, saya juga dulu pernah kerja di perusahaan Jepang. Mereka itu memang saat bekerja tuh sangat kayaknya stressful. Tapi begitu kita selesai udahan kerja, kita kayak teman, kita bisa makan bareng, kita bahkan bisa ngopi-ngopi bareng, sampai ketawa-ketawa tengah malam, karaoke bareng. Padahal siang tadi, luar biasa. Aduh. Memang begitu ternyata mereka sangat memisahkan antara kehidupan personal dan kehidupan profesional. Luar biasa. Dan ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang kerja di perusahaan Jepang. Kalau mereka mau bekerja di perusahaan Jepang, tentu mereka harus punya gaya kerja seperti itu. Iya. Dipisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesionalnya. Gitu. Jadi memang nggak tahu sih ya, generasi Z sekarang tuh inginnya kan kadang-kadang kalau aku lihat suasana kerja startup gitu kan sangat santai ya. Mungkin ada bagusnya, tapi mungkin juga jadi kalau aku mungkin merasa nggak ada perubahan ya dari rumah ke kantor, ke kamar sendiri, kapan santainya, kapan kerjanya gitu. Tapi itu justru hebatnya anak sekarang. Makanya mereka salah satu yang bisa jadi jebakan loh. It's like kayak kita kerja 24/7. Sebenarnya malahan. Jadi kalau orang Jepang kalau kerja ya udah kerja di kantor, selesai pulang beres selesai. Nah kalau kita di rumah kayak di kantor kayak di rumah, jadi sebenarnya kita kerja 24 jam. Sebenarnya bisa jadi kayak gitu kan. Nah, terus ini, kalau etika resign di perusahaan Jepang itu kayak gimana tuh Bu? Etika resign? Kalau kita, misalnya kita udah lama bekerja, terus karena kita banyak pertimbangan yang mungkin karir yang lebih bagus, penghasilan yang lebih bagus, kemudian kita ingin pindah ke satu perusahaan yang lainnya. Itu etikanya di perusahaan Jepang bagaimana? Nggak apa-apa juga sih ya.
Walaupun awal mulanya tuh budaya perusahaan Jepang yang benar-benar ini mereka inginnya waktu hire orang, inginnya tuh karyawan mereka itu dianggap salah satu family. Jadi inginnya lama. Jadi pada dasarnya kalau resign di perusahaan Jepang itu yang zaman sekarang mungkin lebih nggak apa-apa kali ya. Ya sudah mulai ini ya, sudah mulai banyak gitu. Tapi awal mulanya adalah mereka berharap kalau misalnya mereka meng-hire satu orang ini, mereka didik dan inginnya menjadi salah satu member family mereka dan ujung-ujungnya adalah berkontribusi sampai terakhir lah gitu. Karena ini ya, karena karir path perusahaan Jepang itu dibikin yang long term. Dari awal anak muda fresh graduate 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Patokan awalnya tuh 3 tahun ya Bu kalau perusahaan Jepang ya. Iya. Biasanya kan anak-anak sini nih, anak-anak baru lulus gitu, kalau mereka bikin CV pengalaman 1 tahun itu kayaknya mereka udah paling jago sedunia gitu kan ya. Padahal sebenarnya pengalaman 1 tahun mah baru tahu buka pasang staples kali ya di perusahaan Jepang ya. Iya kali ya, gitu. Belum bisa dapat klien juga ya. Kenapa 3 tahun? Misalnya nih, sama aja nih. Kenapa ya 3 tahun gitu kan? Ini bukannya perusahaan Jepang. Misalnya seorang diplomat, kita lihat aja for example ya. Diplomat Indonesia tuh rata-rata 3 tahun. Ternyata di 3 tahun. 3 tahun ya. Tahun pertama belajar lah ya kan? Tahun kedua udah mendalami, udah bisa nih, udah enak. Tahun ketiga udah expert, hands on. Dan tahun keempat dia harus dapat tantangan baru. Iya betul. Nah kalau perusahaan menurut aku sih yang pertama tuh kita tahun pertama adalah tahun belajar ya, masih sampai 3 tahun pertama lah baru bisa mengerti tentang perusahaannya, tentang alur kerjanya gitu, udah lebih mengerti gitu. Kalau 1 tahun, do you think you can like know the company and the job? 1 tahun. Kurang tantangan soal dalam 1 tahun kapan kita mendapatkan challenge? 1 tahun kayaknya saya baru tahu jalan motong ke kantor lewat mana aja. Itu penting juga sih. Yang lewat efisiensi ya, efisiensi. Tentu dari tempat kita tinggal menuju tempat kita kerja kan banyak jalurnya ya. Tapi kalau kamu naik kereta mungkin jalurnya cuma itu aja. Cuman kalau di Jepang mereka juga seperti itu kan ya, kereta komuter. Iya, aku juga komuter dulu. Aduh, waktu rush hour gila. Jadi sama aja. PR banget. Jadi ternyata di Jepang rush hour dengan di Indonesia itu hampir sama ya? Lama lah, aduh, digencar-gencar, gila deh pokoknya. Ini saya lihat tuh di TV sampai didorong-dorong. Sampai didorong-dorong kalau mepet masuknya. Jadi ternyata kita lebih berat. Kalau saya tahu penuh KRL tapi nggak ada yang didorong-dorong gitu. Nggak ada kalau di Indonesia mungkin ya. Oh jadi begitu ya. Jadi resign itu nggak apa-apa. Emang begitu lah. Zaman sekarang berbeda. Kayak zaman dulu kan tabu ya, dianggap tabu. Dianggap resign itu adalah sesuatu yang tabu. Oke Bu Gaira, jadi memang etika resign itu udah biasa banget di perusahaan Jepang. Ya udah, maksudnya nggak biasa, tapi sudah harus jadi biasa ya. Ya mau gimana lagi juga ya gitu. Jadi kalau Bu Gaira ini punya pesan-pesan untuk teman-teman yang mau, sedang dan akan bekerja di perusahaan Jepang, itu tipsnya apa? Tipsnya tuh mungkin ya, kalau untuk orang Indonesia dianggap perusahaan Jepang tuh kesannya kaku, ya banyak aturan, gitu. Kayak masih di sekolah gitu lah, mungkin ya gitu aturannya ada gitu. Hanya menurut aku perusahaan Jepang itu mungkin bisa jadi salah satu yang bagus, yang terbaik kalau misalnya kalian ingin belajar dari awal. Karena misalnya kita masuk perusahaan lain, belum tentu kita bisa diajarin dari awal ya. Kan ada juga yang langsung ya dianggap jadi profesional, ya udah lu jalan sendiri gitu. Tapi kalau di perusahaan Jepang biasanya kita dikasih yang namanya ada mentornya, gitu. Benar-benar dididik. Gitu. Ya saya merasakan sekali bahwa di perusahaan Jepang itu senior itu sangat bertanggung jawab terhadap juniornya. Ya, inginnya memang gimana caranya kita mendidik junior kita bisa berkembang ya, gitu. Quality kerjanya bisa minimal sama atau mendekati. Dan kita kan, dan mereka juga ingin seperti handover lah ya. Kalau kita udah di posisi ini, kita ada yang naik,
kita akan naik juga kan, Lebih tinggi kita lagi. jadi lebih tinggi gitu. Misalnya kita naik sendiri, sementara di bawah supporting staff yang belum berkembang, kita repot sendiri dong. Iya, gitu. kita yang one man show itu. Jadi inginnya memang harus dibikin ekosistem seperti itu. Ya itu tadi kolaborasi. Banyak kepala memikirkan banyak masalah, tentu lebih Ya, banyak kali memutuskan keputusan memang dengan musyawarah. sebenarnya di Indonesia. Indonesia banget, tapi memang ya budaya Asia lah ya. Budaya Asia lah ya. Kayak jadi demikian, jadi bincang saya dengan Bu Lela Jawas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau ini adalah sangat berpengalaman dan tentu saja bisa memberikan manfaat buat para pendengar dan pemirsa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.